Lo pernah ngerasakan aneh nggak bro? Kenapa ada orang yang kerja pagi sampai malam, capeknya tuh setengah mati, tapi hidupnya itu gitu-gitu aja. Sementara ada orang lain ya yang kelihatannya tuh santai, main laptop di kafe, liburan terus, tapi duitnya itu kayak nggak ada habisnya. Dan yang lebih aneh lagi, waktu kecil kita tuh diajarin buat belajar yang rajin biar dapat kerja yang bagus. Tapi pas kita gede, ternyata banyak orang yang kerjanya bagus, gajinya gede, tapi hidupnya tuh tetap stres. Nah, kenapa bisa begitu bro? Karena kebanyakan orang itu nggak pernah diajarin cara kerja uang. Kita diajarin cara cari uang, tapi nggak pernah diajarin gimana uang itu bekerja. Nah, di video kali ini gue mau ngajak lu buat ngeliat entire map of money, yaitu peta besar tentang kenapa sistem uang itu bekerja seperti sekarang. Kenapa banyak orang terjebak red race, gimana orang kaya membangun kekayaan, dan kenapa mindset kita soal uang itu ternyata banyak yang salah. Jadi stay tune bro, karena setelah lo ngerti ini, lo bakal ngelihat uang itu dengan cara yang berbeda. Coba pikirin bro, dari kecil kita itu hidup dengan sistem yang sama. Sekolah, kuliah, kerja, gajian, ngulangin lagi. Dan kebanyakan orang itu percaya, semakin keras lu bekerja, maka semakin lu bakal jadi kaya. Padahal kenyataannya belum tentu bro. Karena masalah terbesar manusia modern itu bukan kurang kerja keras, tapi karena mereka itu menukar waktu demi uang. Dan waktu itu terbatas bro. Lu cuma punya 24 jam sehari. Artinya apa? Kalau penghasilan lu itu bergantung sama waktu lu, maka penghasilan lu juga punya batas. Nah, ini yang disebut sebagai active income. Lu kerja lu dibayar, lu berhenti kerja, uangnya berhenti. Makanya banyak banget orang yang capek terus, karena mereka itu hidup kayak hamster di roda bro. Ya kerja buat bayar cicilan, kerja buat bayar kebutuhan, kerja buat tutup gaya hidup. Dan lucunya lagi ya, semakin besar penghasilan, kadang justru pengeluarannya ikut naik. Kayak gaji naik, lifestyle juga naik. Akhirnya tetap nggak punya kebebasan. Dan ini jebakan yang paling besar nih bro. Banyak orang itu kelihatan kaya, padahal sebenarnya miskin yang disamarkan oleh cicilan. Kayak mobil kredit, HP kredit, pakai paylater. Semuanya itu terlihat mewah. Padahal tiap bulannya ya mereka deg-degan bro. Karena banyak orang yang gak beli aset, mereka tuh beli validasi. Mereka pengen terlihat berhasil, bukan benar-benar bebas. Nah sekarang kita masuk ke hal yang lebih dalam nih bro. Sebenarnya uang itu apa sih? Nah kebanyakan orang ngira uang itu adalah kekayaan. Padahal sebenarnya bukan bro. Uang itu cuman alat tukar. Dulu ya sebelum adanya uang, manusia itu pakai sistem yang namanya barter. Kayak lu punya ayam, orang lain punya beras. Nah kalian tukeran gitu. Masalahnya sekarang itu barter ribet bro. Akhirnya manusia bikin sistem yang disebut sebagai uang, supaya transaksinya ya lebih gampang. Nah jadi sebenarnya uang itu cuma simbol nilai aja bro. Masalahnya sekarang banyak orang mengejar simbol bukan nilai. Makanya orang rela kerja mati-matian demi angka di rekening mereka. Padahal kalau dipikir-pikir ya, yang sebenarnya dicari manusia itu bukan uang bro, tapi rasa aman, kebebasan, kenyamanan, dihargai, dan ketenangan. Dan ironisnya, semakin orang terobsesi uang, kadang justru makin gak tenang. Karena mereka hidup dalam ketakutan bro. Kayak takut miskin, takut gagal, takut kalah sama orang lain ya. Makanya banyak orang yang kerja itu bukan karena cinta sama pekerjaannya, tapi karena mereka tuh takut gak punya uang. Nah sekarang kita bahas sesuatu yang mungkin bikin lo mikir nih bro. Kenapa sistem modern itu kayak memaksa orang buat terus kerja? Karena ekonomi modern itu dibangun di atas konsumsi bro. Semakin banyak orang belanja, maka semakin ekonomi bergerak. Makanya setiap hari itu kita dibombardir sama iklan. Ya bukan karena kita butuh, tapi karena perusahaan itu butuh kita membeli. Dan tanpa sadar, media sosial bikin semua orang itu terus membandingkan hidup. Lihat orang lain beli motor baru, pengen. Lihat orang liburan, pengen. Lihat orang sukses muda, panik. Akhirnya banyak orang beli sesuatu yang sebenarnya nggak mereka butuhkan, dan mereka membeli dengan uang yang sebenarnya belum mereka punya bro. Nah cuman biar terlihat keren di depan orang yang sebenarnya itu nggak peduli. Dan itu sih brutal bro. Karena sistem modern itu membuat manusia sulit merasa cukup. Selalu ada yang lebih baru, lebih keren, lebih mahal. Makanya ya kalau mindset lo itu nggak kuat, lo bakal terus jadi budak konsumsi bro. Nah
Sekarang kita masuk ke bagian yang penting nih. Apa sebenarnya perbedaan mindset orang miskin, orang menengah, dan orang kaya? Nah, jadi orang miskin tuh fokus buat bertahan hidup. Mereka bakal mikir gimana caranya cukup buat bulan ini. Nah, orang menengah itu fokus ke kenyamanan. Mereka tuh pengen rumah yang bagus, kendaraan, hidup yang stabil. Nah, sedangkan orang kaya, mereka itu berpikir tentang aset. Mereka fokus gimana caranya uang ini menghasilkan uang lagi, gitu. Dan ini titik pembeda terbesar, bro. Orang biasa itu bekerja untuk uang, orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Misalnya gini, kalau lu kerja 8 jam sehari buat dapetin uang, itu active income. Tapi kalau lu punya bisnis, investasi, atau konten yang terus menghasilkan bahkan saat lu tidur ya, itu leverage. Dan di dunia modern sekarang, sangat menghargai yang namanya leverage, bro. Satu video bisa ditonton jutaan orang. Satu bisnis bisa melayani ribuan pelanggan. Makanya internet itu mengubah segalanya, bro. Dulu ya, kekayaan itu cuma dimiliki oleh orang yang punya modal besar. Dan sekarang, satu orang dengan HP dan skill itu bisa bangun audiens. Dan audiens itu bisa jadi aset, bro. Sekarang jujur, bro, banyak banget orang yang kuliah bertahun-tahun nih ya, tapi setelah lulus mereka bingung. Nah, kenapa bisa gitu, bro? Karena dunia itu berubah lebih cepat daripada sistem pendidikan. Sekolah itu ngajarin cara jadi pekerja yang baik, tapi jarang banget ngajarin marketing, komunikasi, sales, personal branding, negosiasi, content creation, psikologi, money management, ya. Padahal skill-skill itu yang sekarang itu menghasilkan uang besar. Makanya di era internet ini, orang yang bisa menarik perhatian, yang bisa membangun trust, dan yang bisa menjual solusi, mereka akan selalu dibayar mahal, bro. Karena uang mengikuti value. Nah, semakin besar masalah yang bisa lo selesaikan, semakin besar bayaran yang bisa lo dapat. Makanya banyak content creator, copywriter, marketer, atau founder startup ya, penghasilannya itu bisa jauh lebih besar daripada pekerja tradisional. Ya, itu bukan karena mereka lebih pintar, bro, tapi karena leverage mereka itu lebih besar gitu. Nah, ini bagian yang sering disalahpahami banyak orang nih, bro, yaitu sales. Banyak orang itu mikir kalau sales itu manipulasi. Padahal sebenarnya sales itu adalah kemampuan buat memindahkan keyakinan. Setiap hari manusia melakukan sales, bro. Kayak lo meyakinkan temen lo buat nongkrong, lo meyakinkan pasangan lo meyakinkan orang tua lo. Semua itu sales, bro. Dan orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, mereka akan punya peluang lebih besar di hidupnya. Karena realitanya ya, skill aja gak cukup, bro. Kalau orang gak ngerti value lo bakal kalah sama orang yang lebih bisa menjelaskan dirinya. Makanya banyak orang hebat tapi tetap gak dikenal, karena mereka gak bisa marketing dirinya, bro. Dan di era sekarang, attention itu adalah mata uang baru. Siapa yang bisa menarik perhatian, ya dia punya peluang besar buat menghasilkan uang. Pernah gak lo mikir, kenapa orang kaya kok makin kaya ya? Nah, karena mereka itu bermain di sistem yang berbeda, bro. Orang biasa itu menabung uang, orang kaya itu membeli aset, dan aset itu menghasilkan cash flow. Contohnya nih, bisnis, saham, properti, brand, audience, intellectual property ya. Mereka itu fokus punya sesuatu yang terus menghasilkan. Sedangkan kebanyakan orang, setelah dapat uang itu langsung habis buat konsumsi. Makanya wealth itu bukan soal seberapa besar penghasilan lo, tapi seberapa lama lo bisa hidup tanpa bekerja. Ada orang nih yang gajinya besar, tapi kalau berhenti kerja 2 bulan langsung panik. Ada juga orang yang mungkin kelihatannya biasa aja, tapi punya aset yang terus jalan. Dan itu beda banget, bro. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, yaitu psychology of money. Karena masalah uang itu seringkali bukan tentang kurang pintar, tapi tentang emosi, bro. Banyak orang boros itu karena luka emosional, kayak belanja buat pelarian, pamer buat validasi, kerja terus karena takut dianggap gagal ya. Makanya ada orang yang penghasilannya itu naik, tapi hidupnya itu tetap kacau, karena ya mindsetnya itu belum berubah. Dan satu hal yang harus lo ngerti, bro ya, uang itu cuma memperbesar diri asli seseorang. Kalau dia tuh bijak, uang bikin dia lebih bijak. Tapi kalau dia tuh impulsif ya, uang bikin dia makin impulsif. Makanya sebelum ngejar kaya, lo harus belajar mengontrol diri lo, bro. Karena disiplin itu lebih penting daripada motivasi.
Kalau dulu itu peluang cuma dimiliki orang tertentu, sekarang udah beda bro. Internet itu bikin semua orang punya kesempatan. Lu bisa belajar gratis, lu bisa bangun audiens, lu bisa jual skill, lu bisa bikin brand, dan yang paling gila lagi, lu bisa ngubah hidup cuma dari satu konten. Makanya sekarang itu ya, perhatian itu mahal bro. Bahkan perusahaan rela bayar miliaran demi perhatian manusia. Karena attention itu bisa diubah jadi trust, influence, dan uang. Makanya kreator ekonomi berkembang sangat cepat. Dan menurut gue ya, di masa depan nanti personal brand itu bakal jadi aset penting. Karena manusia membeli dari manusia yang mereka percaya. Nah masalahnya, banyak orang baru sadar pentingnya uang itu setelah terdesak. Kayak pas udah gak punya tabungan, pas keluarga sakit, pas kehilangan kerjaan, pas hidup mulai kerasa berat gitu ya. Dan sayangnya, banyak orang menghabiskan masa mudanya itu hanya buat hiburan, buat scrolling, ya, buat nonton, buat ngikutin drama. Tapi mereka lupa membangun skill. Padahal umur muda itu adalah fase terbaik buat membangun potensi hidup bro. Karena energi masih ada, waktu masih banyak, resiko masih kecil, dan satu keputusan kecil hari ini bisa mengubah hidup lu 5 tahun ke depan bro. Nah sekarang pertanyaannya gini, sebenarnya arti kaya itu apa sih bro? Apakah mobil mewah, rumah besar, jam mahal? Belum tentu bro. Karena banyak orang terlihat kaya, tapi hidupnya itu penuh tekanan. Dan menurut gue ya, kaya yang sebenarnya itu adalah ketika lu punya kebebasan memilih hidup. Ketika lu gak dipaksa kerja karena takut lapar. Ketika lu bisa bantu orang tua lu. Ketika lu bisa hidup tenang. Ketika lu punya waktu. Ketika lu punya pilihan. Karena waktu itu lebih mahal daripada uang bro. Dan lucunya lagi nih ya, banyak orang menukar seluruh waktunya itu demi uang. Lalu di masa tuanya menggunakan uang itu demi mencari ketenangan. Nah, jadi setelah kita tahu semua ini, apa yang bisa kita pelajari bro? Ya, bahwa uang itu penting. Tapi lebih penting memahami cara kerja uang. Karena dunia itu gak selalu menghargai siapa yang paling capek bro. Tapi dunia itu menghargai value, leverage, problem solving, communication, dan konsistensi. Dan mungkin ya, selama ini kita terlalu fokus mencari pekerjaan. Padahal sebenarnya yang harus dibangun itu adalah skill, value, dan aset. Karena ketika lo punya value, uang itu bakal mengikuti bro. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari semuanya. Jangan sampai dalam proses mengejar uang, lo kehilangan diri lo sendiri. Karena banyak orang berhasil secara finansial, tapi kosong secara batin bro. Kayak mereka punya uang tapi gak punya ketenangan. Punya jabatan tapi gak punya waktu. Punya popularitas tapi hidup dalam tekanan. Makanya tujuan akhir hidup itu bukan cuma kaya, tapi punya hidup yang bermakna. Kayak bisa tidur dengan tenang, bisa bantu orang yang lo sayang, bisa hidup tanpa pura-pura, dan bisa bangun pagi tanpa membenci hidup lo sendiri. Karena pada akhirnya uang itu hanyalah alat. Dan alat terbaik adalah alat yang bisa membantu lo hidup lebih baik, bukan membuat lo diperbudak bro. Jadi mulai hari ini ya, berhenti cuma bekerja demi bertahan hidup, tapi mulailah membangun skill, mindset, relasi, kesehatan, dan aset. Karena masa depan lu dibentuk dari keputusan kecil yang lu ulang setiap hari bro. Dan 5 tahun dari sekarang lu bakal berterima kasih karena dulu lu memutuskan untuk mulai berubah hari ini. Dan seperti biasa, like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lu biar mereka juga tahu bro. This is Mindless. See you in the next video.